Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Bayangkan kalian hidup di sebuah dunia di mana kalian tidak bisa lagi mempercayai mata, telinga, atau ingatan kalian sendiri. Setiap langkah yang kalian ambil bisa jadi adalah jebakan mematikan. Dan setiap kenyataan yang kalian lihat hanyalah kebohongan yang dirancang oleh seorang pria dengan ego yang jauh lebih besar dari alam semesta. Hari ini kita akan membedah isi kepala dari Quentin Beck, pria manipulatif yang dikenal dengan nama Mysterio. Dia bukanlah dewa dari luar angkasa atau mutan dengan kekuatan super, tetapi sifat narsistik dan dendam kesumatnya berhasil membuat pahlawan sekelas Spider-Man meragukan kewarasannya sendiri. Siapkan diri kalian, karena kita akan masuk ke dalam panggung ilusi paling gila yang pernah diciptakan. Mysterio adalah produk dari pemikiran jenius duo legendaris Marvel, Stan Lee dan Steve Ditko. Karakter ini pertama kali menginjakkan kakinya di halaman komik sebagai sosok penjahat berbaju hijau dengan helm kaca mirip akuarium yang sekilas terlihat konyol, namun sebenarnya sangat menakutkan. Dia melakukan debutnya bukan sebagai preman jalanan biasa, melainkan sebagai seorang dalang arogan yang berpura-pura menjadi pahlawan super baru untuk memfitnah Spider-Man di depan publik. Sejak hari pertamanya muncul, Quentin Beck sudah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat haus akan perhatian dunia, dan dia bersedia menghancurkan kehidupan siapa saja demi mendapatkan posisi sebagai bintang utama. Sebelum mengenakan helm kacanya, Quentin Beck hanyalah seorang ahli efek khusus dan pemeran pengganti di industri film Hollywood yang memiliki ambisi tidak masuk akal. Dia memiliki bakat yang sangat luar biasa dan tidak tertandingi dalam menciptakan ilusi visual maupun trik kamera. Tetapi sayangnya bakat itu tertutup oleh egonya yang sangat rapuh dan terlalu besar. Quentin Beck selalu merasa bahwa dirinya pantas menjadi seorang aktor terkenal atau sutradara papan atas, dan dia merasa sangat dihina karena hanya bekerja sebagai kru di balik layar. Namun kenyataannya dia tidak memiliki kemampuan akting yang cukup bagus dan tidak memiliki kesabaran untuk meniti karir dari bawah seperti orang normal pada umumnya. Didorong oleh rasa iri hati, kebencian, dan rasa haus akan pengakuan publik, Quentin Beck akhirnya menyadari bahwa keahlian ilusinya bisa digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar membuat film, yaitu dunia kejahatan. Dia melihat para pahlawan super berkostum mendapatkan semua perhatian dan ketenaran di berita televisi, dan egonya mengatakan bahwa dia bisa melakukan hal yang jauh lebih hebat dari mereka semua. Quentin Beck tidak hanya menginginkan uang dari hasil merampok, dia sangat menginginkan dunia berlutut dan mengakui bahwa dia adalah orang paling jenius yang pernah ada di muka bumi. Untuk membuktikan bahwa dirinya lebih superior dari siapapun, Quentin Beck memutuskan untuk menargetkan Spider-Man, pahlawan yang saat itu paling banyak dibicarakan di kota New York. Quentin Beck menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempelajari setiap gerakan dan kemampuan Spider-Man secara detail. Lalu dia meniru kekuatan tersebut menggunakan teknologi buatannya untuk melakukan berbagai perampokan agar Spider-Man dituduh sebagai pelakunya. Dia kemudian muncul di depan publik sebagai Mysterio, sosok pahlawan baru yang berjanji akan menangkap Spider-Man. Sebuah tindakan yang dengan jelas menunjukkan betapa narsistik dan manipulatifnya Quentin Beck sejak awal mula karirnya. Tentu saja rencana palsu Quentin Beck pada akhirnya berhasil dibongkar oleh Spider-Man yang kemudian mempermalukan penjahat narsistik itu dan menjebloskannya ke dalam penjara. Kekalahan telak ini bukannya membuat Quentin Beck sadar, melainkan memicu dendam kesumat yang sangat dalam dan membakar akal sehatnya. Tujuannya kini bukan lagi sekedar mencari ketenaran, tetapi murni untuk menghancurkan hidup Spider-Man secara perlahan.
Karena rasa dendamnya itu, Quentin Beck akhirnya bersedia bergabung dengan Dr. Octopus, Electro, Kraven the Hunter, Sandman, dan Vulture untuk membentuk kelompok penjahat super pertama bernama Sinister Six, murni hanya karena kebenciannya pada sang manusia laba-laba. Meskipun berada di dalam sebuah tim, ego Quentin Beck tetap menuntut agar dirinya menjadi bintang utama dalam setiap rencana. Dia mulai menciptakan jebakan-jebakan mematikan yang sangat rumit, seperti membuat robot berbentuk anggota X-Men atau menciptakan ilusi raksasa, memperlakukan setiap pertarungannya dengan Spider-Man seperti sebuah pementasan teater besar di mana dia adalah sutradara tunggalnya. Dia secara konstan mengejek lawannya dan menggunakan gas halusinasi untuk merusak pikiran mereka, membuktikan bahwa dia adalah seorang manipulator sadis yang sangat menikmati proses menyiksa korbannya secara psikologis sebelum membunuh mereka. Seiring berjalannya waktu, skenario kejahatan Quentin Beck menjadi semakin kompleks dan gila. Dia pernah memalsukan kematiannya sendiri berkali-kali untuk menipu pihak berwenang, menciptakan persona palsu sebagai psikiater bernama Dr. Ludwig Reinhardt untuk meyakinkan Spider-Man bahwa sang pahlawan sudah gila, dan bahkan pernah berhasil mencuri identitas rahasia Spider-Man untuk sementara waktu. Setiap plot kejahatan yang dia jalankan selalu menjadi bukti nyata atas obsesinya yang tidak sehat terhadap kendali penuh dan penolakannya yang keras kepala untuk menerima kenyataan bahwa dia bisa dikalahkan. Walaupun memiliki otak yang sangat jenius, rencana Quentin Beck selalu berujung pada kegagalan demi kegagalan. Kesombongan dan sifat narsistiknya selalu menjadi celah fatal dalam setiap naskah kejahatan besarnya. Dia sangat tidak tahan jika ada penjahat lain yang mendapatkan pujian atas rencananya, yang seringkali membuatnya berkhianat pada teman-temannya sendiri di Sinister Six. Hidupnya benar-benar berubah menjadi siklus tanpa akhir yang berisi ilusi besar, kekalahan yang memalukan, dan rasa haus dendam yang terus membesar terhadap Spider-Man yang selalu merusak karya seni terbaiknya. Puncak kekejaman dan sifat manipulatif Quentin Beck anehnya tidak terjadi pada Spider-Man, melainkan pada pahlawan jalanan lainnya, yaitu Daredevil. Saat itu, Quentin Beck didiagnosis menderita kanker paru-paru dan tumor otak mematikan yang disebabkan oleh bahan kimia dari gas halusinasinya sendiri, sehingga dia menginginkan sebuah pertunjukan terakhir yang luar biasa sebelum dia mati. Karena Spider-Man pada saat itu digantikan oleh cloningnya, yaitu Ben Reilly, ego Quentin Beck merasa sangat dihina dan dia menolak melawan pahlawan tiruan, sehingga dia memilih Daredevil sebagai tokoh antagonis terakhirnya. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan jiwa dan mental seorang pahlawan hingga hancur lebur sebelum Quentin Beck menghembuskan nafas terakhirnya. Menggunakan sisa kekayaannya, Quentin Beck membeli informasi rahasia di dunia bawah tanah yang mengungkap bahwa identitas asli Daredevil adalah pengacara Matt Murdock. Setelah itu, Quentin Beck mulai melepaskan serangkaian peristiwa manipulatif yang sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Dia menjebak sahabat Matt, yaitu Foggy Nelson, dengan tuduhan pembunuhan palsu, memanipulasi kekasih Matt, yaitu Karen Page, hingga percaya bahwa dia terinfeksi HIV, dan menyewa pembunuh bayaran Bullseye yang akhirnya membunuh Karen. Quentin Beck mengarahkan seluruh tragedi berdarah ini dari balik layar, bermain layaknya Tuhan yang berhak menghancurkan hidup Matt Murdock kapan saja dia mau. Quentin Beck melangkah lebih jauh dengan meyakinkan Daredevil bahwa seorang bayi tak berdosa adalah reinkarnasi dari antikristus pembawa kiamat.
mendorong pahlawan buta itu ke jurang keputusasaan dan kegilaan yang paling dalam. Alur cerita ini memperlihatkan sifat asli Quentin Beck yang sesungguhnya, seorang pria tua pendendam yang pahit, yang rela menghancurkan kehidupan banyak orang tak bersalah hanya demi memuaskan ego teatrikalnya sendiri. Dia sengaja melakukan semua siksaan mental ini dengan harapan Daredevil akan lepas kendali dan membunuhnya, memberikan Quentin Beck sebuah kematian dramatis yang selalu dia impikan. Namun, Daredevil menolak untuk mengikuti naskah gila tersebut. Sang pahlawan berhasil membongkar semua ilusi Quentin Beck dan dengan kejam menyebut Mysterio tidak lebih dari sekedar sutradara film gagal yang hanya bisa menggunakan trik murahan yang membosankan. Daredevil menghancurkan ego narsistik Quentin Beck menggunakan kata-kata, menyebut seluruh rencana besarnya sangat klise dan tidak asli, merasa sangat hancur, malu dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa pertunjukan terakhirnya dianggap sebagai kegagalan total. Quentin Beck akhirnya mengambil pistol dan menembak kepalanya sendiri, mengakhiri hidupnya murni karena rasa gengsi yang terluka. Tapi seorang narsistik sejati seperti Quentin Beck terbukti tidak bisa mati dengan tenang. Setelah menghabiskan waktu di neraka di mana dia disiksa karena dosa-dosanya, dia secara misterius berhasil kembali ke dunia manusia. Kebangkitannya memang dipengaruhi oleh pergeseran kosmik di alam semesta Marvel, tetapi rasa dendam di dalam hatinya sama sekali tidak memudar. Dia bukan lagi sekedar pria biasa yang memakai kostum aneh. Dia telah melihat kengerian alam baka dan kembali dengan kondisi mental yang jauh lebih tidak stabil, siap untuk merebut kembali posisi puncak di dunia kejahatan yang dia anggap sebagai hak miliknya. Dalam usahanya mencari panggung baru, Quentin Beck kemudian menemukan sesuatu yang benar-benar memanjakan egonya ke tingkat yang baru, yaitu konsep multiverse. Dia menemukan cara untuk menghubungkan alam semesta utama Marvel, yaitu Earth 616, dengan alam semesta Ultimate atau Earth 1610. Alih-alih pergi ke sana secara fisik, sifat manipulatifnya membuat dia menciptakan sebuah robot avatar jarak jauh untuk bertindak sebagai Mysterio di alam semesta Ultimate. Dia mengangkat dirinya menjadi dalang kriminal lintas dimensi, mengatur kejahatan di dua alam semesta sekaligus dengan perasaan bahwa dia adalah dewa yang tak tersentuh. Tindakan arogan ini pada akhirnya memicu peristiwa bersejarah di mana Peter Parker dari Earth 616 masuk ke dimensi lain dan bertemu dengan Miles Morales, yaitu Spider-Man dari Earth 1610. Mengetahui hal ini, Quentin Beck menjadi sangat marah karena kini ada dua Spider-Man yang bersatu untuk merusak mahakaryanya. Dengan penuh rasa dendam, dia berusaha menjebak Peter di alam semesta Ultimate untuk selamanya agar pahlawan itu tidak bisa kembali ke keluarganya. Kesombongan Quentin Beck membuatnya benar-benar percaya bahwa dia lebih pintar dari pahlawan manapun dari realitas manapun. Pada akhirnya, kekuatan gabungan dari Peter Parker dan Miles Morales terbukti terlalu kuat untuk ditangani oleh ilusi Quentin Beck. Kedua Spider-Man itu berhasil melacak tubuh asli Quentin Beck di Earth 616 dan menangkapnya hidup-hidup. Secara ironis, Quentin Beck justru ditinggalkan dan dikurung di dalam penjara alam semesta Earth 1610. Dia yang awalnya mencoba menjadi Tuhan yang mengendalikan berbagai dimensi, pada akhirnya harus berakhir sebagai tahanan rendahan di realitas yang bahkan bukan tempat asalnya. Sebuah hukuman yang sangat pantas untuk egonya yang terlalu melambung tinggi. Quentin Beck akhirnya berhasil menemukan jalan pulang ke dimensi asalnya, tetapi kondisi pikirannya sudah mulai hancur akibat terlalu sering melintasi realitas. Merasa lelah, dia memutuskan untuk pensiun dari dunia kejahatan dan mengurung dirinya di sebuah rumah sakit jiwa, di mana dia menciptakan ilusi kehidupan yang damai agar dia merasa aman.
Namun, entitas iblis yang sangat manipulatif bernama Kindred membangkitkan kembali kelompok Sinister Six yang asli. Kindred memaksa Quentin Beck keluar dari masa pensiun palsunya, menyeretnya kembali ke dalam perang besar antar penjahat yang sama sekali tidak dia inginkan. Dalam alur cerita Sinister War, Quentin Beck dipaksa untuk bertarung lagi berdampingan dengan mantan rekan-rekan satu timnya dulu. Quentin Beck sangat membenci setiap detik dari perang tersebut. Dia merasa dimanfaatkan dan diperlakukan hanya sebagai pion kecil dalam naskah milik orang lain. Bagi seorang narsistik yang selalu gila kendali seperti Quentin Beck, tidak menjadi sutradara dari rencana utama adalah nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Di titik ini, dia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah ikan kecil di lautan yang dipenuhi monster-monster yang lebih kuat darinya. Meskipun dia ikut serta dengan sangat terpaksa, ilusi Quentin Beck terbukti sangat krusial dalam perang tersebut. Dia berhasil menipu hampir semua penjahat dan pahlawan yang terlibat dalam pertempuran berdarah itu, membuktikan bahwa kemampuan spesial efeknya masih sangat tajam dan belum tumpul sedikit pun. Namun, Mary Jane Watson yang sangat memahami trik teatrikal Beck dari masa lalu berhasil mendekatinya dan memanfaatkan ego Quentin Beck dengan kata-kata pujian, meyakinkan sang penjahat untuk secara diam-diam membantu pihak Spider-Man dari belakang layar. Tindakan terakhir Quentin Beck di era peperangan tersebut sama sekali bukan lahir dari rasa kepahlawanan yang tulus, melainkan murni dari rasa dendam dan gengsi terhadap Kindred. Dia memanipulasi medan pertempuran untuk memberikan Spider-Man kesempatan menang, semata-mata hanya untuk menghancurkan rencana besar Kindred yang telah berani mengatur hidupnya. Peristiwa ini membuktikan satu hal mutlak: Quentin Beck hanya akan mengabdi pada kepentingan Quentin Beck, dan dia tidak akan pernah ragu untuk mengkhianati siapapun yang berani memperlakukannya seperti karakter figuran yang tidak penting. Perlu diingat dengan jelas bahwa Quentin Beck sama sekali tidak memiliki kekuatan fisik super, kekuatan mutan, ataupun sihir kosmik. Kekuatan aslinya murni terletak pada kecerdasan tingkat jeniusnya dan penguasaan mutlak atas seni efek khusus, ilmu kimia, serta robotika canggih. Helm kaca ikoniknya bukan sekedar pajangan. Helm itu dilengkapi dengan proyektor holografik canggih, sonar untuk melihat dalam kegelapan, dan suplai oksigen pribadi agar dia tidak keracunan gasnya sendiri. Kostumnya juga dirancang dengan katup tersembunyi yang menyemprotkan asap halusinogen tebal, yang diracik khusus untuk membuat para korbannya melihat ketakutan dan mimpi buruk terburuk mereka seolah-olah itu nyata. Selain perlengkapan canggihnya, Quentin Beck adalah seorang ahli hipnotis ulung, pakar manipulasi psikologis manusia, dan seorang amatir kimia yang sangat berbakat. Dia mampu menciptakan robot duplikat atau live model decoys LMD yang sangat realistis hingga bisa menipu indera pahlawan, serta mampu membangun desain panggung ilusi yang begitu rumit hingga bisa mendistorsi tata letak satu blok kota penuh di mata musuhnya. Mysterio tidak bertarung menggunakan otot, dia menyerang pikiran, membuat lawannya kebingungan, memanipulasi kenyataan, dan menghancurkan musuhnya secara mental jauh sebelum dia perlu melayangkan satu pukulan fisik, memperlakukan setiap pertarungan murni sebagai bentuk seni penyiksaan psikologis. Terlepas dari pikirannya yang brilian dan peralatannya yang luar biasa canggih, kelemahan terbesar Quentin Beck justru tertanam kuat di dalam dirinya sendiri. Ego yang sangat masif namun rapuh, serta sifat narsistik akutnya. Dia tidak pernah bisa menahan diri jika dirinya diabaikan, diremehkan, atau ditertawakan oleh lawannya. Jika ilusi mahakaryanya disebut sebagai trik murahan, Quentin Beck akan langsung kehilangan ketenangannya, meledak dalam amarah, dan mulai membuat
kesalahan-kesalahan ceroboh yang fatal. Dia juga memiliki kebiasaan buruk membuat rencananya menjadi terlalu rumit hanya demi terlihat dramatis dan teatrikal, yang justru seringkali memberikan waktu ekstra bagi para pahlawan super untuk mencari jalan keluar. Tanpa semua alat dan gas halusinasinya, Mysterio pada akhirnya hanyalah pria biasa yang memiliki rasa haus absolut akan tepuk tangan dan pengakuan publik. Pada akhirnya, Quentin Beck alias Mysterio adalah cerminan sempurna dari bagaimana ambisi beracun dan rasa dendam bisa menghancurkan seseorang. Dia adalah pria jenius yang sebenarnya bisa saja merevolusi industri hiburan dunia secara legal, atau bahkan membantu kemajuan teknologi umat manusia dengan penemuan-penemuannya. Namun, obsesi narsistiknya untuk menghancurkan Spider-Man dan keinginannya yang tak terpuaskan untuk menjadi pusat perhatian mengubahnya menjadi sosok manipulator yang menyedihkan, pemarah, dan pada akhirnya selalu terjebak di dalam jaring kebohongannya sendiri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Admin Y. Kalian juga bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.